Pemerintah menyatakan masih melonggarkan aktivitas selama pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan tidak menginjak rem terhadap sektor ekonomi terlalu dalam. Pemerintah mengklaim semata-mata untuk menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi tetap baik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah belum kembali memperketat kebijakan. Jadi kami sampai hari ini belum melihat ada keinginan untuk pengetatan lagi. Justru kami mendorong dengan protokol kesehatan yang ketat dan sudah divaksin 2 kali, apalagi sudah booster, dengan prokes yang ketat, silakan aja jalan kemana-mana, masuk ke mall, segala macam, gunakan Peduli Lindungi. Namun demikian, pertanggal 15 Februari 2022, kasus COVID-19 tercatat alami lonjakan kenaikan mencapai 57.000 kasus. Sementara itu, Kemenkes kembali mengimbau masyarakat yang berkontak erat dengan suspek COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri selama 5 hari, walaupun hasil tes dinyatakan negatif. Kita menghimbau untuk masyarakat atau warga yang dikatakan merupakan kontak erat ya, itu untuk segera melakukan tes saat ini karena menjadi penting untuk mengetahui dulu kondisi kita karena kita tidak tahu ya sudah berapa hari kita kontak erat dengan yang bersangkutan, misalnya rekan kerja kita di kantor ya, karena rekan kerja kita di kantor pun juga tidak tahu sejak kapan dia terinfeksi karena tadi ya gejalanya yang sangat ringan, baru kemudian dia merasa gejala yang sedikit terasa, baru kemudian tes. Padahal kita tahu bahwa sebelum munculnya gejala penularan itu sudah bisa terjadi 2-3 hari sebelumnya. Sehingga untuk kontak erat kita menganjurkan untuk melakukan tes dan setelah tes melakukan karantina. Untuk menekan angka okupansi rumah sakit, pemerintah juga mengimbau pasien gejala ringan atau tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai penambahan tertinggi hari ini, yaitu 64.708 kasus, saudara. Jumlah ini sudah jauh melampaui puncak kasus varian Delta pada Juli lalu, yaitu di 56.000 kasus. Padahal beberapa hari yang lalu kasus harian COVID-19 sempat melandai di angka 35.000. Di sisi lain, pemerintah memberi lampu hijau pada masyarakat yang sudah divaksinasi lengkap dan vaksinasi booster untuk melakukan mobilitas tanpa kekhawatiran. Lantas bagaimana pengawasannya agar tidak sembarangan orang bisa beraktivitas di tempat publik saat Omikron memicu lonjakan kasus COVID-19? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dan juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat malam. Mas Abraham, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Selamat malam, Pak Chandra. Pak Chandra, bisa dengar suara saya ya? Ya, oke. Sip. Saya mau ke Bung Abraham dulu deh kalau gitu. Pak Luhut bilang asalkan sudah vaksinasi lengkap, asalkan prokes jalan, silahkan jalan-jalan begitu katanya. Tapi di sisi lain, satu, kasus bertambah hari ini jadi 64.000. DKI Jakarta yang katanya sudah melalui puncak gelombang, kemarin nyatanya 9.000-an kasus, hari ini 12.000 kasus. Dan hari ini muncul video dari Bupati Karanganyar, Jawa Tengah yang menyatakan bahwa masyarakat boleh saja mengabaikan Omikron atau COVID dan menganggapnya hilang karena seperti flu biasa katanya. Katanya bermasker itu hanyalah formalitas karena ini sekedar flu biasa. Dia juga bilang kalau Anda tertular Omikron, tetap di rumah saja, nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, tidakkah ini menjadi semacam mixed messages begitu dari pemerintah, Bung Abraham? Ya, makasih Sofi. Jadi mungkin kita perlu melihat statement dari Pak Luhut ini secara lengkap ya. Jadi sebelum ada kata boleh jalan-jalan, ada 4 hal syarat yang disampaikan oleh pemerintah. Pertama, sudah divaksin lengkap dulu. Lalu bukan komorbid, bukan lansia, lalu melakukan protokol kesehatan secara ketat. Nah, protokol kesehatan ini ada 2. Ada 3M yang untuk secara individu, namun juga menyesuaikan dengan level PPKM setiap daerah. Jadi kapasitas masuk ke sebuah restoran atau sebuah mal itu ada batasannya. Apabila itu dipenuhi, maka tidak ada masalah.
Jadi tidak ada larangan bagi masyarakat apabila mereka mau ke mall, mau ke supermarket, mau ke restoran atau ke kantor, tapi harus memenuhi syarat tadi, Mbak. Jadi ambil contoh nih, syarat kantor. Nah, kalau di Jakarta ketika level PPKM itu level 3, maka kapasitas kantor itu diharapkan 50% itu yang WFO dan 50% lainnya itu WFA. Jadi syarat ini dipenuhi dulu gitu. Lalu berikutnya harus tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, antara lain masker. Ya, memakai masker, menjaga jarak ini juga harus dipenuhi. Apabila masyarakat bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak masalah apabila masyarakat tetap harus melakukan aktivitas, Mbak. Jadi konteksnya adalah masyarakat tetap boleh melakukan aktivitas, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, tapi begini Bung Abraham, apakah pernyataan Pak Luhut itu prudent? Dalam artian bahwa saat ini saja kasusnya naik, sudah jelas 64.000, lalu positivity rate-nya secara keseluruhan itu 18,59%. Kalau untuk yang positivity rate diagnostik, yaitu PCR dan TCM, hampir 50%, 49,90. Artinya tiap kali ada dua orang tes PCR, satu pasti positif. Nah, kematian juga meningkat. Hari ini 167. Ini kan tidak boleh dilihat hanya sebagai angka, statistik saja begitu. Jauh memang dari Delta, tapi ini adalah warga negara Indonesia yang meninggal gara-gara Omikron. Ya baik Mbak, jadi pemerintah itu kan tetap menetapkan level PPKM Mbak. Misalnya seperti Jakarta, level PPKM-nya 3, jadi pembatasan itu tetap ada. Nah dalam rapat evaluasi PPKM, ketika Bapak Presiden memimpin rapat, beliau ngecek itu laporan-laporan perkembangannya seperti apa. Nah bisa saya sampaikan ada laporan yang baik, namun ada juga laporan yang kurang baik. Nah yang baiknya apa? Sehingga pemerintah masih melihat ini masih terkendali. Pertama, angka kasus, Mbak. Jadi angka kasus itu memang meningkat. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat bila kita bandingkan dengan Delta. Namun, Mbak, angka bor atau kapasitas rumah sakit itu 30 sampai 40% jika kita bandingkan dengan Delta. Tadi barusan saja saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI, saya cek bor rumah sakit gimana nih dengan kenaikan angka kasus di DKI, ternyata masih terkendali, bahkan ada penurunan. Yang kemarin itu angka bornya 59%, sekarang 58%. Ini artinya apa? Karakteristik dari Omikron ini berbeda dibandingkan dengan Delta. Lalu angka kematian, meskipun angka kematian itu tetap ada dan ada peningkatan dari hari ke hari, namun jika kita bandingkan dengan Delta, angka kematian itu hanya 15-25%. Artinya apa? Omikron ini memang derajat keparahannya lebih ringan apabila kita bandingkan dengan Delta. Tapi Mbak, bukan berarti pemerintah tidak waspada dan tidak melakukan pengetatan. Pengetatan itu tetap dilakukan dan tetap ada. Makanya level PPKM DKI bukan 1, level PPKM DKI tetap 3. Pembatasan-pembatasan itu tetap ada. Yang namanya ke mall, ada batasan jamnya, dan kapasitas cuma 60%. Restoran juga kapasitas maksimal 60%. Jadi batasan-batasan itu ada. Lalu penegakan, nanti saya akan juga bisa komentari, Bupati yang tadi menyampaikan Omikron itu seperti flu biasa, berarti Bupatinya kurang mendengarkan arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh kepala daerah. Karena diingatkan betul bahwa pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah harus berhati-hati dan menegakkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi sebagai contoh, tadi kan kita concern soal bagaimana protokol kesehatan. Per 7 Februari sampai 13 Februari saja ada 8.377 masyarakat yang diberi sanksi karena tidak melaksanakan protokol kesehatan. Ini artinya apa, Mbak? Ini situasinya masih situasi pandemi. Masyarakat tetap harus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan. Tapi karena derajat keparahannya tidak separah seperti Delta, maka aktivitas tetap boleh berlangsung, Mbak, selama prokes tetap ketat. Pak Chandra, saya mau minta pendapat Anda dong, dilihat dari data-data, fakta-fakta yang ada mengenai COVID-19 dengan catatan ini saya masih melihat secara pribadi melihat ini under-tested dan under-reported ya. Di sisi lain juga ada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Anda, apakah sudah seimbang, apakah sudah prudent, Pak Chandra? Yang pertama, kalau bicara vaksin sama booster ya,
Saya kira data banyak menunjukkan bahwa dengan adanya Omikron ini efikasi vaksin itu turun. Karena itulah ada banyak penelitian yang menyebutkan harus kita booster sehingga efikasi vaksin itu naik lagi. Tetapi 3-4 hari ini banyak sekali media yang mengutip salah satu paper dari CDC yang mengatakan sesudah booster pun efikasi vaksin turun. Makanya sudah mulai ada pembicaraan kemungkinan booster yang kedua. Jadi vaksin dan booster itu jelas bermanfaat, jelas mengurangi hospitalisasi dan kematian, jelas itu bermanfaat, tapi sama sekali tidak bisa kita katakan bahwa itu 100% mencegah orang tidak sakit. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah, ini kebetulan saya baru baca Instagramnya Bapak Presiden nih, 3 hari yang lalu. Saya meminta masyarakat untuk tetap tenang, disiplin menjaga protokol, dan kurangi aktivitas yang tidak perlu. Jadi saya kira tepat sekali yang disampaikan Pak Abraham tadi, kewaspadaan itu harus tetap tinggi saat ini. Ya, karena bagaimanapun juga angka itu naik, dan kita tidak bisa 100% menjamin bahwa vaksin dan booster itu menyelesaikan segala-galanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya sangat sepakat dengan yang Sophie katakan, dan saya juga sepakat dengan Pak Abraham bahwa angka yang meninggal sekarang menaik terus-terusan. Saya semua setuju bahwa angka itu jauh di bawah angka 2.000 paling tinggi yang pernah terjadi pada Delta. Dan mungkin kita tidak akan sampai 2.000, mudah-mudahan tidak ya. Tapi bagaimanapun angka itu akan naik. Dan saya sebenarnya ingin mengusulkan sehubungan dengan statement Pak Abraham juga sampaikan barusan bahwa kan baru sekarang sedang rendah nih, 30%, 40%. Akan bagus kalau sekian, kan kalau data Kementerian Kesehatan beberapa yang lalu yang meninggal tuh 1.000 sekian kalau mereka total. Dari 1.000 sekian itu berapa yang meninggal di rumah sakit, berapa yang meninggal di rumah. Kalau masih ada yang meninggal tidak di rumah sakit, mumpung bornya masih 30%, mungkin kriteria masuk rumah sakit agak diringankan sekarang sedikit, sehingga mereka yang ringan tapi agak meragukan, masuklah rumah sakit dulu supaya kita bisa tekan angka kematian itu. Karena bagaimanapun juga walaupun jauh di bawah 2.000 tapi 100 terus naik 160, saya kira itu hal yang perlu dikhawatirkan. Dan yang terakhir, bagaimanapun juga angka positivity rate yang tinggi seperti itu sudah hampir-hampir sama seperti waktu Delta pada waktu itu. Walaupun memang Delta ini memang betul tidak seberat Omikron itu tidak seberat Delta. Oke, Pak Chandra sebentar, saya potong dulu di situ karena kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Chandra, tidak clear 100%. Jadi kita istirahat dulu sejenak, kita jeda sejenak. Kami sambil memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Chandra, Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.